Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan membahas materi tentang soft skill. Nah, kenapa sih kita harus membahas soft skill? Di sini ada sebuah riset yang dilakukan oleh sebuah lembaga bernama LinkedIn, bahwasanya 57% pemimpin perusahaan, yang dimana di sana termasuk Sheryl Sandberg dari Facebook dan Eric Schmidt dari Google, percaya bahwa soft skill sekarang ini lebih penting dibandingkan hard skill. Ingat teman-teman, digarisbawahi bahwasanya soft skill lebih penting daripada hard skill. Dalam artian, hard skill tetap dibutuhkan, namun yang diutamakan sekarang adalah soft skill. Nah, gimana bisa seperti itu? Argumennya, perusahaan cenderung memilih karyawan yang mungkin secara kemampuan hard skill biasa saja atau standar, tapi mempunyai soft skill seperti mau belajar, bekerja keras, mudah bekerja sama, dan passionate di bidangnya. Dibandingkan mereka yang secara akademis punya IPK sempurna ataupun nilai yang tinggi, tapi di sisi lain mereka sulit diajak bekerja sama dalam tim dan tak punya kemampuan komunikasi yang bagus. Nah, dalam materi soft skill kali ini kita akan membahas 6 hal. Yang pertama adalah apa itu soft skill. Yang kedua, mengapa harus memiliki soft skill. Yang ketiga, siapa saja yang harus memiliki soft skill. Yang keempat adalah kapan harus memiliki soft skill. Yang kelima, di mana harus menerapkan soft skill. Dan yang keenam adalah bagaimana cara mendapatkan soft skill tersebut. Baiklah, teman-teman, kita langsung aja ke poin pertama, yakni membahas tentang apa itu soft skill. Soft skill adalah kemampuan non-teknis yang secara alami ada pada diri seseorang, termasuk kemampuan dalam komunikasi, kepemimpinan, dan sosialisasi. Nah, atribut soft skill meliputi nilai yang dianut, motivasi, perilaku, kebiasaan, karakter, dan sikap. Soft skill tidak bisa didapat dengan cara dihafal atau dipelajari dalam jangka waktu yang singkat. Jadi secara garis besar, soft skill itu adalah sifat alamiah yang dibawa oleh setiap orang dari mereka lahir, di mana sifat itu terdiri dari pandai berkomunikasi, kepemimpinan, dan sosialisasi. Namun, walaupun kita punya bakat-bakat tersebut secara alamiah, namun beberapa orang tidak mengasah dan tidak mau mendalami tentang soft skill tersebut, sehingga ada beberapa orang yang mungkin di lingkungan teman-teman semua ada yang komunikasinya kurang bagus, orangnya introvert, tidak pandai bersosialisasi dan sebagainya. Mereka bukan tidak punya kemampuan itu, hanya saja mereka tidak mengasah kemampuan tersebut karena pada dasarnya kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan sosialisasi adalah sesuatu yang alamiah yang dibawa oleh setiap orang. Nah, soft skill menyangkut hal yang tidak bisa dipelajari di bangku sekolah, kuliah, atau pelatihan. Karenanya, soft skill disebut elemen non-academic skills. Tadinya seperti itu. Namun, pada zaman sekarang ini, zaman yang serba canggih, yang namanya soft skill itu bisa dipelajari, teman-teman. Cuma saja, di garis bawahi tadi, bahwasanya tidak dapat dihafal atau dipelajari dalam jangka waktu yang singkat. Jadi, soft skill itu sesuatu hal yang harus dipelajari dalam jangka waktu yang cukup lama karena harus menjadi sebuah kebiasaan. Tidak seperti mungkin matematika, fisika, dan sebagainya yang dihafal kemudian bisa dan sebagainya. Sedangkan soft skill adalah sesuatu yang berada dalam diri kita masing-masing. Sehingga kita harus membiasakan diri dengan soft skill tersebut, misalnya komunikasi. Kalau kita tidak terbiasa berkomunikasi, apalagi di depan umum ataupun di depan orang banyak, maka kita tidak akan bisa. Berbeda dengan orang yang sudah biasa sehari-hari berkomunikasi dengan orang-orang, pasti sudah lancar gitu. Jadi soft skill ini adalah sesuatu yang harus dibiasakan gitu.
Selanjutnya, kita akan membahas apa saja soft skill yang dibutuhkan. Ini dikhususkan untuk para pencari kerja dan juga orang-orang yang mau terjun ke dunia usaha. Nah, berdasarkan hasil penelitian, ada 7 jenis soft skill yang harus dimiliki pencari kerja atau seseorang dalam mengembangkan karirnya. Yang pertama adalah keterampilan berkomunikasi. Tentu saja karena orang yang mencari kerja ataupun orang yang akan mengembangkan karir pasti membutuhkan orang lain. Sehingga dia harus mempunyai keterampilan berkomunikasi. Karena tidak bisa dia mengembangkan karir atau mencari kerja kalau dia tidak pandai berkomunikasi. Nah, yang kedua adalah keterampilan berpikir dan menyelesaikan masalah. Nah, di sini orang yang mencari kerja, orang yang mengembangkan karir harus punya keterampilan berpikir dan penyelesaian masalah yang baik. Karena apa? Karena di dalam dunia kerja itu, teman-teman, tidak selamanya lancar. Pasti ada hambatan, ada rintangan, dan sebagainya. Nah, tinggal balik lagi bagaimana cara kita berpikir dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul tersebut. Gitu. Jadi, dibutuhkanlah soft skill, keterampilan berpikir, dan menyelesaikan masalah. Yang ketiga adalah kekuatan kerja tim atau team workforce. Di sini, kalau kita ada di dunia kerja, tentu saja kita tidak akan bekerja sendiri. Ada departemennya, ada bagian-bagiannya, yang dimana dalam departemen atau bagian tersebut pasti kita punya teman seprofesi, baik itu atasan, bawahan, ataupun orang yang sama jabatannya dengan kita, sehingga membutuhkan soft skill kekuatan kerja tim. Agar apa? Agar pekerjaan kita menjadi efektif dan efisien. Nah, yang keempat adalah belajar sepanjang hayat dan pengelolaan informasi. Di sini dimaksudkan bahwasanya setiap orang, apalagi pencari kerja atau orang yang mau mengembangkan karir, harus terus belajar setiap hari. Jangan lelah untuk belajar, karena setiap hari pasti kita akan mendapatkan pelajaran. Baik itu di dunia kerja ataupun dunia bisnis untuk karir dan sebagainya. Pasti setiap hari kita akan mendapatkan misal masalah. Nah, dari masalah tersebut kita akan belajar sesuatu. Oleh karena itu, di sini soft skill belajar sepanjang hayat sangat dibutuhkan karena kehidupan kita itu dinamis, terus bergerak dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan dan sebagainya. Kita harus mampu beradaptasi dengan lingkungan dengan cara belajar dari apa-apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang kelima adalah keterampilan wirausaha. Ini dikhususkan juga untuk semua orang sebenarnya, tapi lebih khusus lagi untuk orang-orang yang berpikiran mau terjun ke dunia bisnis. Karena apa? Orang yang terjun ke dunia bisnis pasti harus punya keterampilan wirausaha. Jika tidak punya keterampilan wirausaha, maka akan dipastikan bahwasanya bisnisnya tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, yang keenam adalah etika, moral, dan profesionalisme. Di sini kenapa dibutuhkan soft skill seperti ini? Karena dalam dunia kerja dan dalam dunia bisnis atau dalam mengembangkan karir, yang namanya etika, moral itu sangat penting. Karena ketika kita melakukan pekerjaan, melakukan bisnis, ataupun mengembangkan karir, kita tidak punya etika, kita tidak punya moral, maka dipastikan pekerjaan kita, bisnis kita, karir kita akan hancur. Karena apa? Sekali lagi, kita tidak hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain yang dimana cara kita bersikap pada orang lain itu ada aturannya. Ada yang namanya etika dan ada yang namanya moral. Kemudian ada yang namanya profesionalisme. Di sini dalam artian kita harus fokus pada sesuatu yang kita kerjakan. Misal kalian bekerja di sebuah perusahaan, kalian harus fokus pada pekerjaan tersebut. Misal kalian ditempatkan di bagian produksi, berarti kalian harus fokus pada produksi. Jangan sampai contohnya adalah ketika kita punya masalah di rumah, baik itu dengan orang tua, saudara, dan sebagainya, itu akan mengganggu pekerjaan kita di perusahaan tersebut. Nah, itu bisa disebut tidak profesional. Nah, di sini dibutuhkanlah soft skill profesionalisme untuk apa? Supaya tidak mengganggu kerjaan kita, bisnis kita, ataupun karir kita. Jadi tidak campur aduk. Kita fokus pada sesuatu hal yang kita sedang kerjakan. Nah, yang ketujuh adalah keterampilan kepemimpinan atau leadership skills. Di sini, keterampilan kepemimpinan bukan berarti kita harus memimpin orang lain. Di sini lebih dikhususkan pada
bagaimana cara kita memimpin diri kita sendiri. Bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita menyelesaikan masalah dan sebagainya. Atau bagaimana kita menangani ketika kita punya masalah tapi tidak dibawa ke tempat kerjaan, tidak dibawa ke tempat bisnis dan sebagainya. Itu adalah sifat-sifat seorang pemimpin. Bisa memutuskan, mau kemana kita bisa memutuskan, kemudian jika ada masalah bisa menyelesaikan dan sebagainya. Itu adalah keterampilan kepemimpinan. Kadang ada orang-orang yang ketika punya masalah dia depresi, dia tidak punya penyelesaian atas masalah tersebut. Berarti dia tidak bisa memimpin dirinya sendiri. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk keterampilan kepemimpinan, ini secara umum mungkin memimpin diri sendiri. Jadi teman-teman harus bisa memimpin diri sendiri. Jangan sampai teman-teman kehilangan arah. Istilahnya nggak tahu mau kemana nih. Saya kalau kerja, kita mau mencapai apa ini di pekerjaan kita atau di bisnis kita mau punya goal apa, kita punya tujuan apa. Seorang pemimpin pasti punya tujuan, bisa memutuskan mau kemana arah kerja kita, mau kemana arah bisnis kita. Seperti itu. Tidak harus memimpin orang lain. Tapi kalau teman-teman punya keterampilan kepemimpinan memimpin orang lain, itu lebih bagus. Berarti teman-teman bisa memimpin orang lain, bisa memimpin diri sendiri. Nah, dalam kaitannya dengan dunia kerja, di tempat bekerja, soft skill antara lain sebagai berikut. Ini lebih khusus lagi untuk orang yang bekerja. Yang pertama adalah kemampuan beradaptasi dengan orang lain. Karena apa? Kita tidak kerja sendiri di tempat kerja. Ingat, sebuah perusahaan terdiri dari banyak orang. Tidak mungkin satu orang saja. Seperti itu teman-teman ya. Berarti harus punya kemampuan beradaptasi dengan orang lain. Nah, yang kedua adalah kemampuan dalam bernegosiasi. Kenapa kita harus punya kemampuan dalam bernegosiasi? Sekali lagi, dalam pekerjaan tidak selamanya lancar. Pasti ada hambatan, pasti ada rintangan, pasti kita ada berselisih dengan orang lain. Nah, di sanalah kemampuan bernegosiasi kita diuji ataupun diaplikasikan. Karena jika kita tidak pandai bernegosiasi dengan teman seprofesi kita, dengan atasan kita, atau dengan bawahan kita, maka pekerjaan akan terganggu. Nah, yang ketiga adalah kemampuan dalam kepemimpinan seperti tadi. Ketika kita bekerja, kita harus bisa memimpin diri sendiri supaya fokus dalam bekerja. Jangan sampai emosi kita mempengaruhi kinerja kita di tempat bekerja. Nah, yang keempat adalah kemampuan berpikir dan menyelesaikan masalah. Karena tadi, pekerjaan tidak selalu lancar. Selalu ada hambatan, rintangan, dan sebagainya. Nah, bagaimana kemampuan berpikir dan menyelesaikan masalah kita diuji di sana? Apakah kita bisa menyelesaikan masalah tersebut, apakah kita bisa berpikir dengan jernih untuk menyelesaikan masalah tersebut? Di sanalah kemampuan soft skill sangat penting dibutuhkan dan kita harus miliki di dunia kerja. Nah, selanjutnya, mengapa soft skill itu sangat dibutuhkan? Ada sebuah quotes atau perkataan bahwasanya adalah it is not the strongest or most intelligent who will survive, but those who can best manage change. Artinya apa? Bukan yang terkuat dan bukan orang terpintar yang bisa bertahan, melainkan orang yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Dalam artian apa? Di sini, orang yang pintar, orang yang kuat belum tentu bisa bertahan. Karena apa? Yang namanya pintar, yang namanya kuat, itu bisa disebut dengan hard skill, misalnya matematikanya jago dan sebagainya. Tapi dia tidak mampu berkomunikasi, dia tidak mampu beradaptasi dengan orang lain, maka orang tersebut tidak akan survive atau bertahan. Berbeda dengan orang yang mungkin biasa saja secara akademik, secara kemampuan juga biasa saja, tapi dia mempunyai kemampuan berkomunikasi yang bagus dan beradaptasi dengan perubahan yang bagus. Ketika misal ada masalah dengan orang lain, dia mampu menyelesaikan masalahnya tersebut, maka dia akan bertahan, baik itu di dunia kerja maupun dunia bisnis. Selanjutnya, pertanyaannya adalah siapa yang harus memiliki soft skill ini? Jawabannya adalah everyone, atau setiap orang. Kenapa? Karena soft skill itu bawaan dari lahir, bersifat alamiah. Jadi pada dasarnya semua orang pasti punya soft skill. Baik itu komunikasi, kepemimpinan, sosialisasi, dan lain-lain. Hanya saja beberapa orang ada yang meningkatkan, ada yang mengasah kemampuan soft skill tersebut, sebagian orang ada yang tidak.
Begitu. Jadi mungkin ada orang introvert, ada extrovert. Itu bisa terjadi karena apa? Ada yang mengasah, ada yang tidak kemampuan soft skill tersebut. Tapi pertanyaannya, siapa yang butuh soft skill? Adalah semua orang. Karena manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Sehingga dibutuhkan soft skill pada setiap orang. Selanjutnya adalah kapan? Pertanyaan di sini adalah kapan kita harus meningkatkan soft skill? Kapan kita harus mulai mengembangkan apa yang ada dalam diri kita, baik itu kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan lain-lain? Jawabannya adalah secepatnya. Dalam artian tidak ada kata terlambat untuk belajar. Mau hari ini, mau besok, mau kalian SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan baru mulai, tidak apa-apa. Karena tidak ada kata terlambat untuk belajar. Nah, soft skill ini adalah sesuatu yang harus dipelajari dalam jangka waktu yang cukup lama, karena harus menjadi sebuah habit atau kebiasaan. Sehingga, jangan malu untuk memulai, walaupun kalian sudah duduk di bangku kuliah, kemudian kalian merasa diri kalian masih belum pandai berkomunikasi, tidak ada salahnya mencoba, tidak ada salahnya memulai. Mulai aja dulu, masalah hasil kalian tergantung usaha kalian. Jadi jangan malu-malu kalian kalau disuruh bicara di depan orang banyak, kalian suruh menjadi negosiator dalam permasalahan orang lain, tidak apa-apa, kalian harus belajar. Karena semakin cepat, semakin baik. Nah, selanjutnya adalah pertanyaannya, di mana harus menerapkan soft skill ini? Jawabannya adalah, yang pertama di dunia kerja, yang kedua di dunia bisnis, yang ketiga di dunia pendidikan, dan yang keempat adalah di masyarakat. Kenapa di dunia kerja harus punya soft skill? Karena sebagai karyawan kita dituntut untuk mempunyai soft skill. Karena soft skill dapat membuat jalannya pekerjaan menjadi lebih efisien. Kemudian di dunia bisnis. Nah, untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya, soft skill pasti akan sangat membantu dalam perkembangan bisnis kalian. Karena di antara kemampuan sosial adalah komunikasi, negosiasi, dan sebagainya. Pasti hal-hal tersebut sangat penting dalam bisnis kalian. Nah, kemudian di dunia pendidikan, kenapa soft skill dibutuhkan di dunia pendidikan? Karena ketika terjun ke dunia kerja atau bisnis, soft skill akan menunjang kegiatan atau tujuan tersebut. Misal kalian masih duduk di bangku SMA atau SMK dan sebagainya. Kemudian kalian belum mempelajari soft skill, maka nanti di dunia kerja kalian akan kaget. Loh, kok dunia kerja seperti ini? Loh, kok ada masalah di tempat kerja? Kok ada masalah di tempat bisnis dan sebagainya? Nah, jika kalian sudah mulai belajar dari sekarang mengenai soft skill, maka kalian tidak akan kaget ketika nanti di dunia kerja kalian akan berselisih dengan orang lain, kalian akan berkomunikasi dengan orang lain dalam artian ketika kalian kerja, misal di bagian produksi, nanti ada bagian QC-nya, ada bagian yang lainnya, kalian akan berkomunikasi dengan bagian-bagian tersebut. Itu kalian tidak akan kaget karena apa? Karena kalian sudah belajar soft skill di sekolah. Nah, yang terakhir adalah di masyarakat. Kenapa di masyarakat membutuhkan soft skill? Karena kita tahu manusia itu makhluk sosial. Kalian pasti punya tetangga, kalian pasti punya teman, dan sebagainya. Nah, jika kalian tidak punya kemampuan soft skill, contoh kecilnya adalah komunikasi, kalian tidak akan menjalin hubungan yang baik dengan tetangga, teman, dan sebagainya. Selalu akan ada timbul masalah karena komunikasi yang buruk. Terkadang masalah yang besar itu terjadi dari hal-hal yang kecil, misalnya miskomunikasi, salah paham, dan sebagainya. Bisa menimbulkan masalah yang besar. Itulah kenapa soft skill itu sangat dibutuhkan di masyarakat. Karena untuk menghindari masalah-masalah tersebut. Nah, bagaimana cara mendapatkan kemampuan soft skill atau meningkatkan kemampuan soft skill? Di sini saya menerangkan bahwasanya soft skill bisa ditingkatkan melalui pelatihan. Tapi tidak dalam jangka waktu yang singkat. Karena sekali lagi soft skill adalah sesuatu yang harus dipelajari dalam waktu yang cukup lama. Atau merubah sebuah kemampuan yang kita sudah bawa dari lahir menjadi sebuah kebiasaan. Nah, dengan mempelajari apa itu soft skill, maka lambat laun kesadaran kita akan hal yang berkaitan dengan soft skill akan meningkat. Bahwasanya kita akan sadar komunikasi itu penting ya.
bernegosiasi itu penting ya, kepemimpinan itu penting. Kita akan mulai menyadari dan mulai mempelajari bagaimana sih caranya supaya bisa berkomunikasi depan orang, bagaimana sih caranya kita supaya pede gitu. Nah, di sana ketika kita mulai mencari apa itu soft skill, maka lambat laun kita akan menyadari bahwa soft skill itu sangat penting. Dan kita akan mempelajari apa itu komunikasi dan sebagainya, hal-hal yang berkaitan dengan soft skill. Nah, hal yang kedua yang bisa meningkatkan soft skill adalah dengan cara mencontoh. Lihatlah orang di sekitarmu yang memiliki soft skill yang baik. Contohnya seperti apa? Misal teman kamu ada yang menjadi ketua OSIS, ataupun menjadi ketua sebuah organisasi, dan sebagainya. Kamu bisa melihat contoh tersebut, dan kamu bisa mulai mencontohnya dan mulai sedikit-sedikit mempraktikannya. Misalnya, kamu melihat orang lain berbicara di depan umum. Kok mereka bisa ya? Kok kenapa saya nggak bisa? Dan kemudian kamu mencontoh, oh ternyata berbicara di depan umum harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, dari situ kalian coba praktikkan sedikit-sedikit. Mulai dari bicara sendiri di depan cermin, kemudian berbicara di depan orang tua, di depan saudara, dan sebagainya. Nah, setelah terbiasa, maka akan muncul habit soft skill tersebut, komunikasi tersebut. Lambat laun kalian pasti tidak akan canggung, tidak akan nervous lagi kalau disuruh berbicara di depan orang lain. Cara terakhir adalah tidak mudah menyerah. Karena apa? Kita sadar bahwa soft skill itu sesuatu hal yang berasal dari dalam diri kita, atau bisa dikatakan sifat. Untuk merubah sifat atau kebiasaan kita tentulah tidak mudah, sehingga kita harus terus berusaha sampai kita bisa melakukannya. Jadi sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, seperti itu. Jadi teman-teman harus belajar sedikit-sedikit, yang mana nanti itu akan menjadi kebiasaan teman-teman semua. Misalnya yang tadinya tidak biasa berkomunikasi dengan orang lain atau tidak biasa berbicara di depan halayak umum, di depan banyak orang, kalian mulai membiasakan diri. Seperti tadi, mulai bicara dengan diri sendiri dulu, kemudian dengan orang tua, dan sebagainya. Jika kalian tidak mudah menyerah, kalian gigih, maka lambat laun pasti kalian akan mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Seperti itu. Nah, mungkin segitu dulu penjelasan dari saya mengenai soft skill untuk teman-teman semua. Terima kasih karena sudah menyimak penjelasan ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum.